Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Iin 04 ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dan tentunya selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Saat ini saya akan berbagi tentang tanaman hias begonia kerang ini ya teman-teman, yang seperti ini keadaannya, yang sudah tidak subur lagi, daunnya juga sudah tidak tumbuh lagi. Ada yang tumbuh tapi terlalu kecil-kecil ya teman-teman, sehingga tidak bagus untuk dilihat ini, karena juga media tanamnya juga sudah tinggal sedikit. Ini akan saya reporting teman-teman. Yang pertama saya sediakan adalah media tanam, terdiri dari 3 media tanam, yaitu antara tanah dengan sekam bakar serta pupuk kandang, dengan perbandingan 2 dibanding 1:1. Ya, ini yang kedua saya sediakan juga, yaitu pot ya teman-teman, pot yang lebih besar dan yang sudah ada lubang-lubangnya, supaya nanti air yang untuk siram, untuk menyiram, untuk siramannya itu bisa langsung keluar dari dasar pot. Ya, ini 3 media tanamnya saya campur menjadi satu, antara tanah, sekam bakar, serta pupuk kandang. Pupuk kandangnya sudah dicampur dengan sekam bakarnya ya teman-teman. Ini membelinya sudah jadi seperti itu, yaitu antara sekam bakar serta pupuk kandangnya sudah campuran, sehingga tinggal mencampur atau menyampur dengan media tanah saja. Ini saya aduk-aduk dulu supaya bisa menyatu, bercampur, kemudian baru saya masukkan ke dalam pot ya teman-teman. Seperti dalam video ini saya masukkan sedikit demi sedikit sampai separuh kurang ya teman-teman. Nanti disesuaikan dengan begonianya atau tanaman hias begonia kerangnya, tingginya atau kedalamannya pot saya sesuaikan dengan tanaman hias begonia kerang ini. Kemudian sudah selesai ini, selanjutnya adalah saya keluarkan tanaman hias begonia kerangnya dari pot ya teman-teman. Kayaknya rada sulit ini karena media tanamnya tinggal sedikit, dan batang-batang tanaman hias begonia kerang ini tidak lurus ya teman-teman, pada menjuntai. Itu menjuntai, jadi sulit sekali, pada bingkong-bingkong gitu, melengkung, sulit mengambilnya, dan ada yang banyak yang putus ini teman-teman. Ya, ini sudah keluar dari pot, sudah bisa saya keluarkan dari pot. Seperti ini batang-batangnya pada melengkung, tidak bisa diluruskan. Ya, ini terlalu banyak media tanam barunya, akan saya taruh di pinggir-pinggir dulu. Di tengahnya saya lubangi yang rada dalam. Ya, masih kurang ya teman-teman, masih kurang rendah ini. Ya, saya taruh di pinggir lagi biar dalam. Ya, ini sudah cukup seperti ini. Ini tanaman hiasnya ada yang putus ini teman-teman, ada yang karena batangnya terlalu mudah putus ya teman-teman ini, sehingga megangnya harus pelan-pelan juga. Kemudian saya tambah dengan media tanam yang baru ini teman-teman, yang seperti yang sudah saya masukkan tadi. Ini saya penuhi dan akar-akarnya saya tutup semuanya. Walaupun batangnya pada melengkung, tetap saya tanam
seperti ini nanti akan saya buat menyesuaikan dengan batang-batangnya saja, supaya tanaman hias ini tidak, ya ini ada yang putus juga, tidak pada patah batangnya dan tidak pada rusak ya teman-teman. Ya ini masih kurang, dan ini saya tarik-tarik ke tengah ya teman-teman, ke tengah-tengah pot biar bisa, maksud saya sebetulnya akan saya bisa berdiri tegak begitu, akan saya buat berdiri tegak, tetapi ternyata tidak bisa, sehingga harus kita pegangi dulu baru saya tambah lagi media tanamnya. Ya ini harusnya kalau tidak dibuat melengkung, atau maksudnya tidak dibuat menjuntai, karena tanaman hias ini bisa merambat teman-teman, atau bisa dibuat tanaman hias gantung ya teman-teman, karena batang-batangnya yang melengkung ini nanti jadinya kemarin-kemarin pada menjuntai ke bawah teman-teman, sehingga kalau tidak diberi turus atau rambatan itu menjuntai ke bawah. Ya ini sudah selesai. Kemudian yang patah tadi atau pada putus tadi saya tanam juga di sekelilingnya teman-teman. Ada 2 batang yang patah, itu akan saya jadikan satu juga di dalam pot ini teman-teman. Ya ini sudah selesai, sudah cukup menambah media tanamnya ya teman-teman. Saya perbaiki dulu, saya tambah-tambah lagi yang kurang medianya. Ya ini sudah selesai. Kemudian batang-batang tanaman hias ini saya sesuaikan dengan panjangnya batang, atau batangnya itu akan melengkung kemana akan saya sesuaikan supaya tidak pada putus ya teman-teman. Ini batang yang kering saya gunting, saya bersihkan biar tidak mengganggu pertumbuhannya nanti. Ya ini sudah saya seperti ini jadinya, sudah saya ikuti bentuk batang tanaman hias ini teman-teman, membeloknya kemana itu saya ikuti, saya sesuaikan dalam pot ini. Yang terakhir adalah kita beri air ya teman-teman, atau saya siram. Ya ini sudah saya tekan-tekan sedikit, jadi tidak bisa berdiri nih teman-teman. Berdirinya harus menggunakan turus atau ditempelkan di pohon atau di tembok. Ya ini saya siram supaya tanah maksud saya media tanamnya bisa cepat bersatu dan tanaman hiasnya tidak layu. Ya ini sudah selesai teman-teman. Penyiramannya saya tambah lagi karena airnya itu langsung ke bawah ya teman-teman, langsung diserap dengan media tanamnya. Ya ini jadi itu harus seperti itu memang teman-teman, karena kalau terlalu banyak air yang tidak bisa langsung ke bawah itu akan menggenangi tanaman hias ini, sehingga tanaman hias ini akan membusuk. Jadi kalau kita menanam tanaman hias seperti ini harus menggunakan pot yang berlubang di dasarnya. Ya demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.